Oke, kalau udah semua, saya udah share screen belum sih? Belum ya? Udah ya? Nah, silakan kalian ganti untuk endpoint belakangnya ini untitled ontology, silakan kalian ganti sesuaikan sama misal contohnya coba protege atau gimana terserah. Setelah itu kalian save Ctrl S atau Command S. Nah, untuk formatnya silakan kalian ganti ke Turtle Syntax. Untuk formatnya silakan kalian ganti ke Turtle Syntax. Nah, kalau udah di OK, nah dia akan minta dia mau nge-save kemana. Silakan kalian buat folder sendiri gitu, bebas. Nah, dalam folder itu isinya ontologi dari file name yang protege ini kayak gitu. Misal kalian file name-nya diganti university student kayak gitu. Nah, nanti kita akan coba mengimplementasikan kelas antara mahasiswa dan dosen gitu. Atau nanti akan tambahan lagi satu kelas lagi tentang mata kuliah juga bisa kayak gitu. Apa? Yang mana? Bebas lecturer dosen, lecturer students apa bebas gitu. Kalian terserah mau menamakan apa. Kalau saya lecturer students. Atau kalian ganti dosen mahasiswa boleh. Dosen mahasiswa. Nah, pakainya apa? Ekstensinya .owl. Tadi ontologi pakai ekstensi OWL. Hah? Automatic update, not now. Enggak, itu yang setelah itu coba di bagian sini diganti file name-nya ini. Kalau kurang jelas, silakan masuk yang ada di Google Meet. Soalnya ini kekecilan. Udah di-save semua? Apa? Save-nya sebagai ekstensinya .owl. Ada nggak? Itu yang mana dulu? Bentar. Baru awal-awal tuh turtle dulu, turtle syntax turtle. Nah, di sini itu udah muncul menu-menu, ada entities, ada class, ada object properties. Nah, ini udah muncul semua nggak? Kalau ada yang belum, hah? Gimana? Baru misal.
Udah bisa dilanjut ya. Nah, kita coba pengen buat 2 kelas. Kelas dosen dan kelas mahasiswa. Silakan kalian ke classes. Nah, terus kalian klik yang OWL thing. Nah, kalau udah, silakan kalian di sini ada namanya add subclass. Itu kalian klik subclassnya itu. Itu masuk ke Google Meet kalau misalnya nggak jelas. Saya ulangi lagi ya. Kalian ke classes. Kan ada active ontology and entities classes. Nah, itu kalian pilih OWL thing-nya. Terus di sini ada add subclass di pojok kiri. Nah, kalian namain, kalian buat kelasnya tadi apa? Mahasiswa. Terus sama dosen. Nah, kalau kalian mau nambahkan dosen, jangan pakai add subclass lagi. Kalau add subclass lagi nanti dia di bawahnya mahasiswa. Pengennya satu level nih. Berarti di sini ada add sibling class. Di sini ada add sibling class. Kalau kalian klik, terus kalian pilih dosen, enter, dia akan satu level dengan mahasiswa. Bisa diikuti? Cepetan. Belum ada apa? Enggak ada. Enggak. Coba kalian ke mana ya? Adanya apa aja di situ? Adanya aktif individual by class sama query. Yang lainnya ini Pak. Yang itu yang ada kelas itu langsung masuk mana? Enggak maksudnya yang kan dia masuk juga bisa. Tadi kan individual by class. Individual by class. Oh, itu aja. Oh, yang sama jenis ini kelas ada kelas hierarkinya. Di situ ada kelas hierarki. Nah, ada dosen dan mahasiswa, udah bisa kebuat semua. Nah, ini sebenarnya kalian bisa contoh ya, ini contoh aja ya. Kalian mau nambahkan, misal kalian mau memisahkan nih, staffnya tuh ada staff, misalnya ya ini ya, staffnya tuh ada staff admin, misalnya kayak gitu. Terus ada juga staffnya itu dosen, karena udah ada ya. Terus OB misalnya seperti itu. Nah, ini tergantung kalian mau mendefinisikan subclass-subclassnya itu seperti apa. Nah, karena ini cuma pengen tahu hubungan antar kedua kelas dulu, ini yang breakdown-nya itu nanti dulu, nggak usah dibuat dulu. Nah, butuhnya cuma ada 2 kelas dulu, dosen dan mahasiswa. Atau tambahkan 1 kelas lagi tentang mata kuliah misalnya seperti itu. Mata kuliah.
Nah, kalau udah semua, di sebelah kanan classes itu ada object properties, ada nggak? Warnanya biru. Nah, ini kan tadi masih kelas-kelasnya aja nih. Nah, belum ada relasinya. Relasi antar kelasnya tuh yang mau terhubung tuh apanya. Nah, makanya kita butuh yang namanya relasi yang ada di object properties. Kalau misalnya saya mau ngambil kelasnya itu dosen dan mahasiswa, itu relasinya kira-kira apa? Dosen mengajar mahasiswa. Hah? Iya. Dosen mengajar mahasiswa. Berarti di sini kalian klik aja OWL top object properties, terus kalian sama kayak tadi kan add subclass, kalau ini add sub property. Mengajar. Nah, itu kalau mengajar tuh antara dosen dan mahasiswa. Nah, ini juga bisa dibalik mahasiswa ke dosen itu kira-kira relasinya apa? Mengajar. Tenang ya, aku ajari ya. Mengajar. Bentar. Nah, berarti kita sebenarnya udah bisa menggabungkan kedua kelas antara dosen dan mahasiswa. Nah, tadi kita menambahkan kelas mata kuliah ya. Nah, itu kita bisa relasiin ke dosen dan mahasiswa. Kira-kira relasinya apa? Enggak, mata kuliah. Dosen mengampu mata kuliah itu kan. Berarti silakan kalian tambahkan mengampu. Dan mata kuliah diampu. Itu. Kalau yang mahasiswa sama mata kuliah, mahasiswa dan mata kuliah? Mempelajari bisa. Terus mata kuliah diambil aja ya. Mengambil dan diambil aja ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah diambil mahasiswa. Kayak gitu aja. Udah. Nah, di sini ada 6 relasi. Nah, setelah kita udah menghubungkan antar kelasnya ini, kelasnya itu kan masih kosong tuh, nggak ada yang namanya atribut-atributnya. Nah, silakan kalian ke data properties yang warna hijau, tampilannya di sini hijau. Nah, di data properties ini kalian masukin atribut-atribut yang ada di setiap kelasnya ini. Misal, atributnya ada nama mata kuliah, terus kode mata kuliah. Nah, silakan kalian masukkan sendiri. Misalnya nama matkul, kode matkul, terus kalau dosen, nama dosen, terus NIDN misalnya seperti itu. Mata kuliah apa namanya? Mahasiswa apa? NIM nama. Nah, ini nanti kalian mau tambahkan beberapa atribut,
Bebas ya. Ini contohnya 2 aja sih. Nama mahasiswa udah. Nah, di sini udah kalian set semua nih. Oh ya, kita balik lagi ke relasi tadi. Kita balik lagi ke relasi tadi yang warna biru. Kita belum set nih. Kita udah punya relasinya tapi belum dihubungkan ke kelas-kelasnya. Nah, misal di sini mengambil yang terlibat itu apa? Antara mahasiswa dan mata kuliah kan? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, domainnya atau daerah asalnya itu kalian set mahasiswa. Kalian set mahasiswa, terus range-nya kalian set mata kuliah. Nah, sehingga itu nanti akan terhubung antara mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi ini bunyinya mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, coba diterapin ke semuanya, semua relasi. Di sini ada yang namanya domain sama range. Nah, domain itu daerah asalnya nih. Bunyinya tuh mahasiswa, kalian set dulu mahasiswa, berarti di sini ada relasi mengambil, mengambilnya apa? Mengambil mata kuliah. Nah, silakan kalian set untuk semua relasi yang ada di sini. Misal mengampu berarti set domainnya yang mengampu tuh dosen mengampu mata kuliah. Terus ini mengajar tuh berarti dosen mengajar mahasiswa. Diampu berarti mata kuliah range-nya diampu sama dosen. Terus diambil itu mata kuliah diambil mahasiswa. Terus diajar itu mahasiswa diajar dosen. Ya, range-nya nggak bisa. Oh, beda. OWLT-nya diklik. Oh, salah. Ini ya mana itu? Ini kayaknya sama aja. Tadi kan warnanya hijau.
Mas yang kiri udah semua. Saya tunggu ya. Udah? Udah. Oke, coba dilanjut dulu yang untuk yang warna hijau ini untuk yang apa? Data properties. Nah, data properties itu kan atributnya ya. Atributnya dari kelas. Ada kelas itu ada atributnya. Nah, kalau kalian klik yang kode mata kuliah, terus kalian isi domainnya, dia tuh kode mata kuliah tuh masuk ke kelas mana? Masuk ke kelas mata kuliah kan. Kalian sesuaiin domainnya, berarti kalian ganti ke mata kuliah. Range-nya itu lebih ke tipe datanya. Tipe datanya mau kalau kode mata kuliah itu pakai string aja ya. Stringnya tuh mana sih? Nah, intinya di sini di atribut itu untuk ngeset atributnya masuk ke kelas mana dan tipe datanya apa. Nah, sama mainannya ada di domain dan range. Nah, silakan kalian terapin semua nih. Nama dosen berarti ke dosen. Range-nya berarti string semua aja. Nah, mata kuliah berarti ke mata kuliah, range-nya kayak di string, nama mahasiswa, string semua aja. NIDN dosen, range-nya string.
Udah? 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 Nah, yang penting untuk yang data propertiesnya ada satu contoh aja yang bisa di setting dimasukkan domain sama range-nya. Object properties juga ada satu, selebihnya kalian lengkapin sendiri. Terus kita masuk ke individuals by class. Nah, di sini ada yang namanya direct instance. Oh. Nah, ini kalian setting dulu nih. Ini kan kalian udah punya kelas, terus kelas itu udah berelasi, terus kelas itu udah ada atribut-atributnya. Terus yang kurang di sini adalah ada datanya, ya enggak? Nah, kita fokus ke dosen dan mahasiswa dulu ya, dua kelas ini dulu ya. Kalian klik yang dosen misalnya, terus klik yang dosen, di sini ada tulisannya for dosen kan. Nah, itu ada add individual. Itu kayak nanti ngeset data pertamanya itu apa. Nah, kalian klik, misal kalian namain itu dosen 1. Misal tambahkan lagi dosen 2, oke. Jadi di sini ada 2 data, dosen 1, dosen 2. Nah, dosen 1 ini atributnya tadi apa? Kalau dosen atributnya tadi apa? NIDN sama. Nah, kalian masuk ke sama nggak tampilannya? Data property assertions. Nah, ini kalian set untuk NIDN. Nah, kalian klik NIDN, terus di sini ada value kan? Value-nya kalian isi NIDN bebas, terserah. Nah, tipe datanya string. Terus bisa langsung nggak ya? Coba langsung ya. Nama, oh nggak bisa. Nah, kalau udah kalian oke. Nah, di sini akan muncul nih data properties assertion-nya NIDN sekian. Kalian tambahkan lagi add untuk yang nama dosen. Misal saya. Datanya string. Nah, jadi ini atributnya udah keisi Henry Santioko dengan NIDN 3431415.
Udah keisi? Kalau udah, di atasnya itu ada yang namanya object property assertion. Nah, sebenarnya ini tuh nanti akan menghubungkan relasi di sini kalau kalian ada tip gunakan kontrol plus spasi. Coba kalian kontrol spasi. Ini kan. Nah, ini tuh ada relasinya. Jadi dosen ini dia tuh misal nanti sama mahasiswa kan ya. Nanti sama mahasiswa, relasinya tentang mahasiswa, berarti dosen mengajar kan. Dosen mengajar. Nah, nanti akan diklik individual name-nya itu siapa. Nah, tapi karena belum dibuat untuk individual yang mahasiswa, ini dikosongin dulu. Nah, silakan kalian masuk ke ganti ke mahasiswa. Kalian lengkapin dulu dosen 2-nya sekalian deh. Dosen 2-nya ini DN-nya diisi bebas. Terus namanya, nama dosennya kimia. Nah, kalau udah, kalian masuk ke kelas mahasiswa. Di situ udah terbentuk for mahasiswa. Terus kalian add individual. Nah, misal MHS 1, tambahkan lagi MHS 2. Terus di set sama seperti tadi. Kalau mahasiswa berarti NIM-nya, terus nama mahasiswanya, bentar. NIM dengan tipe data string, terus tambahkan lagi nama mahasiswanya, misal Chandra. Terus yang MHS 2, data propertiesnya, NIM-nya, dan nama MHS-nya, bentar. Nama MHS misalnya Rizky. Nah, udah bisa ngisi, ada pertanyaan nggak untuk yang ngisi-ngisi ini? Ngisi individualnya, ngisi datanya. Berarti kita udah punya data untuk mahasiswa dan data untuk dosen. Nah, selanjutnya tadi kita harus menghubungkan nih. Kita masuk ke misal ke dosen yang dosen satu kan Hendri Rantioko nih. Nah, di sini ada object property assertion. Di object property assertion, diklik, itu akan muncul di kontrol spasi, nah, kontrol spasi, ngelek. Sebentar. Object assertion, kontrol spasi. Berarti dosen ini saya, Hendri Tantioko, misal akan mengajar, nih, berarti relasinya mengajar ke siapa individualnya? Individualnya ke Chandra misalnya. Berarti ke MHS 1. Tadi kan saya kan masukin untuk MHS 1 dan MHS 2 kan. Dan juga sama mengajar
untuk MHS2. Berarti saya ngajar semua mahasiswa nih yang ada di individual. Nah, ini nggak cuma satu ya. Jadi ngajarnya bisa 2, bisa lebih dari 1 lah. Nanti yang ketinggalan nggak? Aman. Nah, ini tuh yang dosen. Terus kalian pilih yang mahasiswa, berarti yang MHS1, berarti kan diajar ya. Misal diajar sama saya itu berarti dosen 1. Misal diajar juga sama dosen 2. MHS2 juga misal diisi sama kayak gitu. Bisa di copy nggak sih nih? Dosen mahasiswa 2 ini diajar oleh satu aja gitu. Diajar dosen 1. Udah. Nah, coba kalian lihat visualisasinya. Itu sebenarnya ada namanya ontograf. Ontograf itu kalian bisa munculkan menu itu di window, terus ke tabs. Nah, terus ada ontograf ini kan. Kalian klik ontograf. Ke window tabs ontograf. Window tabs ontograf. Kebuka nggak? Nah, ini kalau kalian nge-expand tanda plusnya ini di-expand. Nah, tuh. Nih. WL Pink, di sini ada mata kuliah, di sini ada siswa, ada dosen, atau balik dosen, siswa. Jadi nggak pada jadi kayak gini semua nggak? Nah, kan bisa expand lagi nih. Nggak bisa di-expand lagi ya?
Nah, di situ kan ada tuh apa keterangan di sini. Dosen satu mengajar mahasiswa satu, dosen satu mengajar mahasiswa satu, mahasiswa dua. Nah, datanya di sini ada Henry Tantioko dengan dosen satu. Nah, mahasiswa satunya di sini Chandra, mahasiswa duanya Rifki. Nah, ini kalian nanti coba kalian kalau udah bisa kayak gini, kalian terapin pembuatan ontologi ini ke UTS kalian. UTS kalian kan sebenarnya kalian juga membuat ontologi kan. Nah, silakan kalian buat seperti ini. Jadi misal untuk fasilitas itu ada apa? Toilet. Nah, berarti kan kalau dibuat ini kan fasilitas di sini berarti subkelasnya itu ada toilet, ada apa namanya? Warung. Terus fasilitasnya ada foto-foto kayak gitu-gitu. Terus kalian bisa menambahkan juga untuk biaya parkir itu. Salah. Nah, biaya parkir ini misal kalian tambahkan subclass mobil, tambah motor, pesawat. Nah, terus nanti kan ini kan individualnya kan motor itu harganya berapa, kalian masukkan ke individualnya itu. Enggak, masukin ke individualnya ini. Kalian udah ada motor. Nah, motor itu kalian itu kan masih kayak kelasnya kan. Nah, atributnya apa aja motor? Kayak misal nama motor terus apa? Biaya parkir. Kayak gitu. Atributnya biaya parkir. Nah, terus nanti ada individualnya dimasukin biayanya itu berapa. Kayak gini. Nah, untuk yang tuh apa namanya? Untuk yang kelas yang kemarin hari Senin itu untuk tugasnya individual ya. Tugasnya individual untuk yang membuat ontologi yang ada di UTS, terus kalian implementasiin ke ProTeach. Nah, sebenarnya tugasnya ada di kelas. Nah, tapi saya kasih deadline-nya itu sampai apa nih ini? Sampai malam. Si WL kan IF1 ya? IF1.
Nah, coba nanti kan kalian ketika nge-save untuk yang filenya itu kan ada file.owl-nya kan. Nah, yang dikirim, yang di-upload .owl-nya itu. Karena mau ngerjakan sekarang apa? Nanti. Oke. Hah? Yang UTS kelompok. Nah, tapi kalian kerjainnya itu individu untuk dapetin nilai. Nah, silakan yang nanti saya post di yang nggak masuk biar ngerjain juga kayak. Kalian bebas ya, kalian nggak harus semuanya, nggak harus semua kelas kalian masukin. Mungkin kalian cuma ambil 3 kelas, 4 kelas, nggak apa-apa kayak gitu. Minimal 3 kelas lah, minimal 3 kelas. Kerjain individu ya, kerjain individu. Hah? Apa? Ngerjainnya individu. Kerjain individu. Ya biar kalian praktek juga gitu kan. Kalau kelompok mesti ya udah gadul gitu kan. Ya penting kalian bisa meraktekin masukin datanya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri nih. Kerjain. Kamu udah punya kelompok tuh? Oh, bentar.